Begitu saya turun, saya cabut, entah kenapa saya juga tiba-tiba berani itu kan. Saya mencabut itu pisau yang nancap di buaya itu ya, sahabat channel Zakir. Saya cabut, akhirnya saya tersedot seperti tersedot pusaran air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Zakir TV, yang mana channel ini akan mengangkat kisah-kisah pengalaman, baik itu pengalaman diri sendiri ataupun nantinya bisa juga pengalaman orang lain. Oke, sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan kalau channel Zakir TV mengupload kisah-kisah yang baru. Yang mana mudah-mudahan dalam kisah ini bisa ada pelajarannya, baik yang untuk ditiru ataupun yang untuk jangan ditiru ya sahabat channel Zakir. Oke, langsung saja kisah ini saya beri judul Masuk Kerajaan Jin yang Berupa Buaya. Ini diangkat dari kisah pengalaman saya sendiri ya. Pada waktu itu saya pernah menjalani ialah bagaimana caranya agar saya itu bisa dapat uang, tapi yang secara cepat ya sahabat channel Zakir TV. Pada waktu itu ada seorang teman saya yang memberitahukan caranya harus menyendiri, katanya di hutan tuh, setelah sholat isya naik ke hutan, atau maksudnya naikkan posisinya ya karena gunung ya sahabat channel Zakir. Terus di situ kamu diam di situ di gubuk, istilahnya seperti bersemedi lah ya, yaitu diberikannya saya pada waktu itu amalan yang menurut teman saya itu nanti bisa dapat duit ya, seperti itu ya sahabat channel Zakir. Singkat cerita, mulailah pada malam pertama saya naik ke hutan atau masuk ke hutan ya. Terus ada sebuah gubuk, saya bawa lilin juga waktu itu, terus bawa obat nyamuk bakar ya. Dari itu ya sahabat channel Zakir. Masuk di situ saya melakukan sholat ya, sholat hajat sahabat channel Zakir. Sholat hajat 2 rakaat, setelah itu saya bersolawat Nabi. Terus ada juga amalan yang saya baca itu surat Al-Fatihah dan juga surat Al-Ikhlas, karena saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi tatkala saya mengamalkan atau membaca amalan itu di dalam keadaan sunyi ya sahabat channel Zakir. Malam pertama saya membaca sholawat dan ayat-ayat yang disuruh atau yang diberikan pada saya itu ada satu kejadian aneh. Kejadian anehnya apa? Di luar gubuk
yang tempat saya berzikir ya, termasuknya berzikir ya sahabat channel Dakir, itu di luar gubuknya terjadi keributan seperti di pasar ya sahabat channel Dakir. Mungkin cerita saya ini ada sebagian orang yang tidak meyakini hal-hal seperti demikian, dan mungkin juga ada yang meyakini atau yang percaya hal-hal yang demikian ya sahabat channel Dakir. Karena saya juga mengungkap kisah ini tidak memaksakan atau tidak menuntut sahabat channel Dakir itu untuk percaya 100%. Silakan percaya ya silakan, dan tidak pun silakan. Hanya saja pada akhir video ini mudah-mudahan akan ada himbauan untuk sahabat channel Dakir apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu ya sahabat channel Dakir. Di malam pertama itu seolah-olah seperti banyak orang, terus aktivitas, juga ada seperti pohon pisang itu ditebang, bruk 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 bruk. Kan terdengar, saya sambil memejamkan mata begini kan bersolawat. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Pokoknya tidak ada hitungan ya pada saat itu ya. Setelah sholawat itu rasa sudah enak gitu, terus pindah ke Al-Fatihah, brak brik bruk di luar gubuk gitu ya sahabat channel Dakir. Tapi saya tidak keluar untuk melihatnya, saya tetap saja diam sampai akhirnya suara itu perlahan-lahan itu sepi lagi sahabat channel Dakir. Ya selayaknya suara hutan, cuman ada seperti jangkrik, seperti walang keket itu ya. Nah sepi lagi seperti itu. Setelah sepi kemungkinan saya kadang kan sudahlah, ini sudah lelah tidur ngantuk ya, udah tidur sampai pagi. Kalau pagi saya turun dari gunung untuk aktivitas ya mencari nafkah ya sahabat channel Dakir. Kalau tidak salah pada saat itu di sekitar tahun 2001 ya sahabat channel Dakir. Ingat saya tahun 2001. Nah lanjut ke malam kedua, setelah sholat isya saya naik lagi. Saya naik lagi seperti biasa lagi, saya sholat hajat dan berzikir. Kejadian yang di malam kedua itu berbeda dengan kejadian yang malam pertama ya sahabat yang terakhir. Apa kejadian di malam kedua? Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya sahabat channel Dakir. Di malam kedua itu seolah-olah banyak aktivitas orang menambang batu ya sahabat channel Dakir, atau orang yang memukul-mukul batu. Ada yang tek 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 seperti itu, ada yang geprak geprak. Intinya itu yang saya dengar itu seperti batu dihantam benda besi ya, seperti dihantam palu. Terus ada juga yang batu diadu gitu, seperti aktivitas pertambangan. Nah yang saya dengar ya sahabat channel Dakir di malam kedua itu. Nah setelah itu ya seperti biasa, lama terus sunyi lagi, sepi lagi ya sahabat channel Dakir. Sambil saya pejamkan mata kan terdengar ya. Nah itu ya saya tidur lagi, terus pagi lagi saya aktivitas lagi ya kan. Nah terus di malam yang ketiga, nah ini ya sahabat channel Dakir, yang mana di malam yang ketiga ini sempat saya juga itu ya kaget ya. Nah ya sahabat channel Dakir, di malam yang ketiga
yaitu keanehan yang saya alami ialah sambil menjamkan mata memang tidak terdengar suara-suara seperti malam pertama dan malam kedua ya. Nah itu yang malam ketiga berbeda ya. Berbedanya seperti apa? Tiba-tiba saya itu sedang duduk sambil berzikir, itu seolah-olah saya itu seperti tertidur ya sahabat channel Dakhir. Nah seperti tertidur dan bermimpi ya sahabat channel Dakhir. Ya anggaplah ini akhirnya saya tertidur dan mimpi ya, supaya kita enak bicaranya langsung seperti itu ya sahabat channel Dakhir. Nah tiba-tiba itu saya jelek, kok saya berada di pinggir danau ya pada saat itu. Tiba-tiba ada di pinggir danau, terus saya melihat ada seekor buaya yang tertusuk pisau ya sahabat channel Dakhir. Tuh. Tiba-tiba saya itu merasa kasihan sama buaya itu yang tertusuk pisau itu, terbalik ya posisinya itu seperti ini tuh, tapi masih hidup. Ya, begitu saya turun, saya cabut, entah kenapa saya juga tiba-tiba berani, gitu kan. Saya mencabut itu pisau yang nancap di buaya itu ya sahabat channel Dakhir. Saya cabut, akhirnya saya tersedot seperti tersedot pusaran air ya sahabat channel Dakhir. Sep, begitu tersedot, saya kok tiba-tiba ada di dalam sebuah kayak bangunan megah ya. Tuh. Mungkin itu ya nggak tahu ya di alam mana itu ya. Itu ternyata begitu saya ada di situ, nah tiba-tiba yang saya cabut pisaunya itu nempel di buaya itu jadi manusia ya sahabat channel Dakhir. Yang saya lihat sih seperti manusia begitu ya, sambil dia pegang perutnya seperti begini karena mungkin bekas luka yang dicabut itu ya, itu pakai mahkota. Terus ya, bajunya itu ya baju seperti Tuan Raja seperti itu ya sahabatnya yang terakhir. Akhirnya itu persilakan saya masuk, terus mengucapkan terima kasih pada saya itu ya sahabatnya yang terakhir. Terima kasih katanya, nak, kamu sudah mencabut pisau yang menancap di perut saya. Loh, saya bilang saya mah nyabut pisau juga di perutnya buaya. Saya bilang, Pak, begitu ya. Seperti manusia sih ya sahabat channel Dakhir. Nah akhirnya tersenyum itu si Tuan Raja itu tersenyum. Nah ya sudah katanya, saya mengucapkan terima kasih katanya. Kamu boleh silakan pilih katanya putri saya untuk dijadikan istri kamu, seperti itu. Begitu datang itu seperti di film ya, seperti film itu kan kadang datang ya, ada 7 semuanya itu parasnya itu cantik sekalipun itu pakai cadar yang transparan itu ya sahabat channel Dakhir. Nah itu dari pakaian si putri-putri itu memang berbeda-beda mungkin ya, ada yang warna hijau ya seperti begitulah, berbeda-beda warna ya. Tuh ada yang kuning, ada yang campur lah ya seperti itu. Nah setelah itu suruh milih, saya tuh silakan katanya kamu pilih anak saya. Nah si bapak yang anggaplah itu Tuan Raja ya, saya bilang, Pak tidak mau saya mempunyai istri. Saya bilang, istri saya lagi berangkat ke Arab. Nah pada saat itu memang istri saya itu lagi ke Arab Saudi jadi TKW ya sahabat channel Dakhir. Akhirnya Tuan Raja itu juga tidak memaksa karena saya tidak mau ya suruh mempersunting
anaknya itu. Nah terusnya saya itu disuruh makan nasi liwet ya pada saat itu saya ingat itu di dalam mimpi ya, ini kita bicara mimpi saja lah ya, mimpi saja. Nah setelah itu saya disuruh makan nasi liwet sama hidangannya itu nikmat. Cuman saya lihat liwetnya itu baru ngangkat dari pendil, baru ngambil dari pendil nasinya itu. Tapi kalau lauk pauknya itu sudah tersedia ya sahabat channel Dakhir. Nah di situ saya pun tidak memakannya ya sahabat channel Dakhir. Saya nggak buru-buru, makan ini banyak ini lauk pauknya ini, wah wis macam-macam lah, nikmat. Kalau masakan Padang mah wis ya enak lah, enakan masakan Padang gitu kan. Soalnya itu kan nggak nyata mungkin ya sahabat channel Dakhir. Saya menolak juga untuk makan ya sahabat channel Dakhir. Dikarenakan apa? Dikarenakan saya memang tidak lapar. Saya bilang, Pak Raja atau Tuan Raja tuh begitu ya. Tetap juga tidak memaksakan. Alhamdulillahnya itu ya sahabat channel Dakhir. Ketiga kalinya si Tuan Raja itu menawarkan saya. Katanya itu di situ silakan ambil semau kamu, sebanyak kamu, sekuatnya kamu. Karena kalau di alam saya mah ibaratnya sampah, tapi di alam kamu mah itu sangat berharga. Nah, kata Tuan Raja. Saya suruh ngambil apa? Saya bilang Tuan Raja. Begitu dibuka si tirai yang ditunjuk sama Raja tadi, itu penuh satu ruangan itu seperti film Aladin ya, kalau saya ingat. Sekarang ini saya ceritakan itu ingat kalau dulu nonton film Aladin itu banyak harta-harta yang disimpan seperti itu ya sahabat channel Dakhir. Nah, diberinya itu ada dua penjaga itu membawa itu seperti nampan ya, seperti nampan itu besar, warnanya warna emas, itu dikasihkan sama saya. Ini katanya, ininya dipegang, silakan katanya ambil sebanyak mungkin, sekuat mungkin, silakan dibawa. Nah di dalam tawaran yang ketiga itu juga akhirnya saya menolak juga ya sahabat channel Dakhir. Menolak bagaimana? Nah kata si Raja itu ngomong seperti ini, silakan kamu ambil semaunya. Ini saya merinding nih ya sahabat channel Dakhir tuh, merinding. Tapi katanya, tolong apa yang diucapkan terus itu di dalam hati kamu, tolong berhenti. Nah seperti itu ya sahabat channel Dakhir. Akhirnya saya tolak dengan secara halus. Saya bilang seperti ini ya sama yang mau mengasih saya itu, Pak, saya bilang Tuan Raja lah seperti itu ya. Saya mah kalau di dalam hati saya ini sedang berzikir terus, upamanya ditukar dengan setumpuk perhiasan emas itu, saya mohon maaf, saya bilang saya tidak mau, karena saya itu berzikir ini untuk selalu mengingat Tuhan saya bilang seperti itu ya sahabat channel Dakhir. Nah jadi ya mohon maaf, saya tidak mau kalau untuk ditukar dengan harta yang begitu banyak, tapi saya suruh berhenti untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak mau. Nah akhirnya si Tuan Raja itu juga tidak marah ya sahabat channel Dakhir. Tidak marah ibaratnya kan wah gini marah, tidak, tersenyum, justru tersenyum, hanya tersenyum. Ya sudah ya, seperti itu. Kalau memang itu ditolak juga tidak akan dipaksakan seperti itu ya. Nah cuman saya yang bingung ini, saya bilang ini saya berada di mana ini? Saya itu seingat saya itu lagi ada di hutan, terus itu digubuk, saya bilang. Saya itu sambil duduk lagi berzikir, tersenyum juga ya sahabat channel Dakhir. Nah setelah saya ngomong seperti itu, ya sudah katanya saya antarkan di dalam mimpi itu ya.
Begitu set, tiba-tiba saya itu di atas air, sahabat channel Dakir. Di atas air. Oh, ini kok saya di atas air nih. Saya langsung ya. Yang waktu pertama saya nyabut pisau di perut buaya itu, di situ saya langsung banyak eceng gondok apa itu di dalam mimpi saya itu minggir untuk ke darat. Nah, begitu sampai ke darat, saya duduk mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba saya sadar atau terbangun itu masih dalam kondisi lagi begini, sahabat channel Dakir. Saya bilang alhamdulillahirabbil alamin itu, saya astagfirullahaladzim, loh kok saya ini lagi duduk, saya bilang tengok-tengok di tengah masih di gubuk. Nah, seperti itu ya sahabat channel Dakir. Saya merasa bingung ya, pelongo. Aduh, kok saya mimpi tadi kok seperti nyata ya sahabat channel Dakir, seperti itu. Nah, akhirnya setelah itu saya tidak memikirkan, udahlah saya lanjut tidur. Ya akhirnya kan posisinya kan langsung saya rebahan dan tidur. Nah, tidak sampai di sini cerita ini ya. Akhirnya begitu pagi bangun, itu saya turun kampung ya, yaitu menemui teman saya yang mengasih amalan itu atau menunjukkan amalan itu, ini begini. Nah, saya cerita, saya bilang, oh, wah semalam mah ini berbeda godaannya, saya bilang begitu. Emang apa, bergodaan apa? Itu tetangga saya juga ya di sana tuh. Kok saya mimpi, saya bilang, ada di danau terus nyelamatin buaya yang seperti ceritakan barusan itu ya sahabat yang lahir, saya ceritakan juga sama teman saya. Akhirnya teman saya punya kesimpulan, berarti kamu itu sudah dapat katanya. Udah ayo diambil aja katanya. Kemana? Ya ke sana, ke tempat kamu waktu mimpi itu, saya tahu katanya tempatnya. Wah, saya bilang, oh nggak mau orang saya aja ditolak semua di dalam mimpi seperti itu ya. Udah, sekalipun kamu di dalam mimpi ditolak, itu kan kalau di dalam mimpi kamu terima, kamu mati katanya. Tapi begitu ditolak, kamu masih hidup, masih bisa bangun. Tapi kalau kamu datang katanya ke tempat itu, kamu pasti nemu emas, nemu uang, kata teman saya seperti itu. Akhirnya saya juga berpikir ya sahabat channel Dakir, nah kalau nemu emas, nemu uang, nanti takutnya ada imbas pada saya dan juga anak-anak saya. Akhirnya saya sekuat tenaga, udahlah nggak mau lah, saya bilang. Saya mah kalau caranya dapatnya nanti itu seperti orang yang ngasih kerjaan atau yang ada jalan bisnis, itu baru saya mau. Saya bilang kalau caranya seperti itu ya saya ngeri juga. Tuh seperti itu ya sahabat channel Dakir. Udah saya ongkosin, saya biayain katanya. Udah kita persiapan rokok di sana untuk perjalanan ke sana. Saya tetap menolak ya sahabat channel Dakir. Akhirnya saya diputuskan tidak untuk pergi ke tempat itu. Ya alhamdulillah sahabat channel Dakir. Cerita pengalaman saya masuk ke alam yang seperti itu di dalam keadaan mimpi itu mungkin cukup sampai di sini atau tamat. Dan himbauannya, mudah-mudahan sahabat channel Dakir itu bisa ada yang ditiru juga silakan, dan jangan juga ditiru juga ada gitu. Yang di dalam kisah saya tadi itu, contohnya seperti apa? Silakan tiru sahabat channel Dakir tentang tetapkan zikir kepada Allah di dalam hati kita masing-masing. Jangan sampai mau ditukar dengan harta seperti di dalam mimpi saya barusan yang saya ceritakan. Dan juga itu yang untuk ditirunya. Yang jangan ditirunya, jangan sekali-kali kita menginginkan harta dunia itu dengan secara instan, yang mana
dikhawatirkan akan mengimbas pada diri kita dan sanak keluarga kita. Tuh, cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila kurang berkenan di hati sahabat channel Dakir, dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.